Hari ini aku bakal melakukan sebuah tantangan yang mungkin terdengar sangat mustahil, atau bahkan dianggap konyol oleh sebagian besar pemain Free Fire. Aku memutuskan untuk mencoba push rank dari Platinum sampai tembus ke Master, tapi ada satu plot twist besar. Aku dilarang keras mengambil keputusan sendiri. Semua strategi, pemilihan karakter, titik drop, hingga kapan aku harus maju bertarung atau bersembunyi, semuanya ditentukan oleh kecerdasan buatan, yaitu ChatGPT. Aku ingin membuktikan apakah sebuah model bahasa AI bisa memahami meta permainan Free Fire yang sangat dinamis dan penuh tekanan ini. Apakah strategi logika AI bisa mengalahkan insting mekanik para pemain manusia di server Indonesia yang terkenal sangat agresif? Mari kita mulai perjalanan gila ini dari tier Platinum, di mana kekacauan biasanya dimulai dengan para pemain yang tidak terduga pergerakannya. Sebelum masuk ke pesawat, aku membuka laptop dan bertanya kepada ChatGPT tentang kombinasi skill karakter terbaik untuk bertahan hidup, sekaligus bermain efektif di tier menengah. Pilih karakter itu harus sesuai gaya main. Ini rekomendasi karakter paling efektif dan meta, biar peluang menang besar. Karakter terbaik untuk Booyah 1. Alok, all-rounder garis miring wajib punya. Skill, heal plus tambah speed, cocok, solo, duo, squad. Kenapa bagus? Bisa kabur plus heal saat war. Ini karakter paling aman buat Booyah. 2. Chrono, defense squad. Skill, shield pelindung, anti-damage sementara. Cocok, push musuh garis miring bertahan di late game. Kelebihan, susah mati kalau dipakai dengan timing pas. 3. Kelly, agresif dan cepat. Skill, lari lebih cepat plus first shot sakit. Cocok, rush garis miring pemain barbar. Kelebihan, enak buat rotasi dan ngejar musuh. 4. K, EP jadi HP. Skill, convert IP ke HP. Cocok, survival jangka panjang. Kelebihan, jarang kehabisan darah di late game. 5. Skyler, anti glue wall. Skill, hancurin glue wall musuh. Cocok, rank tinggi, banyak yang spam glue. Kelebihan, counter strategi musuh. 6. Wukong, licik dan susah ketahuan. Skill, jadi semak-semak. Cocok, ngeprank musuh garis miring bertahan di last zone. Kelebihan, bisa kabur atau nge-surprise kill. Rekomendasi paling OP, combo skill. Kalau kamu mau gampang, Booyah, Alok plus Kelly plus Jota plus Hayato, heal plus speed plus lifesteal plus damage kuat, cocok buat semua kondisi. AI ini memberikan saran yang cukup mengejutkan. Ia memintaku menggunakan kombinasi karakter yang fokus pada pemulihan instan dan pertahanan area, bukan sekadar damage. Kalau kamu mau lebih gampang Booyah di Free Fire, pet itu bisa jadi penentu banget, apalagi di late game. Ini rekomendasi pet paling OP dan sering dipakai pro player. Barbar garis miring, suka war pakai detektif panda. Main aman garis miring survival pakai Otero. Pakai skill aktif, Alok, Chrono. Pakai Rocky mau unggul dari awal pakai Falco. Untuk Booyah, menang di Free Fire, kamu nggak cuma butuh aim bagus, tapi juga strategi. Ini tips yang bisa langsung kamu pakai. 1. Pilih tempat turun yang aman. Hindari lokasi rame di awal, kayak Clock Tower garis miring T. Turun di tempat sepi, panah looting dulu, baru cari musuh. 2. Prioritas looting, cari ini dulu. Senjata utama, AR garis miring SMG. Contoh, Scar, MP40, armor dan helm level tinggi, medkit dan glue wall, jangan langsung barbar kalau belum siap. 3. Main aman di early game, jangan terlalu agresif di awal. Fokus survive sampai mid game. Gunakan cover, tembok, pohon rumah. 4. Timing war itu penting. Serang saat musuh lagi lengah garis miring habis war. Jangan open war kalau posisi kamu jelek. Selalu perhatikan zona, safe zone. 5. Gunakan blue wall dengan cerdas. Buat perlindungan saat ditembak. Bisa juga untuk maju sedikit demi sedikit. 6. Perhatikan footstep dan sound. Pakai headset kalau bisa. Dengarkan langkah kaki musuh. Ini penting banget buat survive. 7. Posisi di late game. Jangan di tengah zona. Rawan ditembak banyak arah. Cari posisi tinggi atau cover bagus. Biarkan musuh lain saling bunuh dulu. 8. Last circle sama dengan fokus dan sabar. Jangan panik. Aim ke kepala, headshot. Gunakan skill karakter, Alok, Chrono, dan lain-lain. ChatGPT menjelaskan bahwa di tier Platinum menuju Master, konsistensi jauh lebih penting daripada jumlah kill yang banyak. Setting sensitivitas di Free Fire biar lebih gampang headshot. Auto tarik ke kepala.
Setting sensitivitas auto headshot cocok untuk HP spek menengah, Android kebanyakan, general 90 sampai 100, red dot 80 5 sampai 95 2 kali, scope 75 sampai 85 4 kali, scope 65 sampai 75, AWM, scope 50 sampai 60, free look 70 sampai 80. Cara pakai ini yang penting. Sensitivitas doang nggak cukup. Kamu harus pakai teknik ini. 1. Teknik tarik layar, drag shot. Arahkan ke badan musuh dulu, lalu tarik dikit ke atas saat nembak. Ini bikin peluru naik ke kepala. Headshot 2. Jangan nembak sambil panik. Tembak sambil kontrol recoil, jangan spray liar, peluru bakal kemana-mana. 3. Sesuaikan dengan senjata MP40, tarik cepat karena recoil tinggi. Scar, tarik pelan, lebih stabil. M1014, fokus crosshair, bukan spray. 4. Tes dan sesuaikan. Kalau aim terlalu naik, turunin sensitivitas. Aim susah naik, naikin sedikit. Setiap HP beda, jadi jangan 100% copy, tapi fine tune dikit. Aku juga diperintahkan untuk mengatur sensitivitas layar berdasarkan perhitungan matematis untuk mengoptimalkan headshot dengan senjata jarak menengah. Rasanya aneh mengikuti instruksi dari sebuah teks. Di layar sementara tanganku sudah gemetar memegang HPE. Aku merasa seperti robot yang dikendalikan oleh otak elektronik besar di luar sana. Siap untuk terjun ke map Bermuda dengan strategi yang belum pernah kucoba sebelumnya dalam situasi kompetitif. Saat berada di atas pesawat, ChatGPT memberikan koordinat lokasi drop yang sangat spesifik. Kalau kamu mau gampang boyah di Free Fire, tempat turun itu ngaruh banget ke peluang menang. Jangan asal pilih. Ini rekomendasi tempat turun terbaik berdasarkan strategi aman plus peluang menang tinggi. Hindari kalau mau boyah. Tempat rame dan berbahaya, Clock Tower. Peak, Factory. Tempat ini sering jadi kuburan early game. Strategi turun yang benar. 1. Lihat jalur pesawat, kalau jalur dekat tempat rame, jangan ikut turun di sana. 2. Perhatikan musuh, kalau banyak yang turun, pindah sedikit dari lokasi itu. 3. Prioritas awal, ambil senjata dulu, jangan looting lama di tempat terbuka. Alih-alih menyuruhku turun di peak atau clock tower yang ramai, AI ini menyarankanku untuk mendarat di pinggiran daerah Mars Electric, yang sepi tapi memiliki persentase loot yang stabil. Logikanya adalah meminimalkan risiko kematian di awal laga yang bisa membuat poin rank berkurang drastis. Begitu mendarat, aku langsung melakukan looting dengan sangat cepat, sesuai prioritas item yang sudah ditekankan oleh AI. Aku mencari glue wall sebanyak mungkin, karena ChatGPT mengatakan bahwa pertahanan adalah serangan terbaik dalam skenario zona akhir. Suasana terasa sangat sunyi, berbeda dengan gaya mainku biasanya yang sangat haus akan darah di awal game. Ini adalah ujian kesabaran pertama, di mana aku harus menahan ego untuk tidak langsung mencari musuh demi mengamankan posisi rank yang lebih aman. Memasuki zona kedua, aku akhirnya bertemu dengan musuh pertama yang menggunakan kendaraan. Instingku adalah langsung menembak secara membabi buta, tapi aku teringat instruksi ChatGPT untuk melakukan trigger disiplin. AI menyarankan agar aku menunggu musuh turun atau berada di area terbuka tanpa perlindungan sebelum membuka tembakan. Benar saja, begitu dia turun untuk mengambil airdrop, aku langsung meluncurkan tembakan presisi ke arah kepala. Musuh tersebut langsung tereliminasi dalam hitungan detik. ChatGPT menekankan bahwa efisiensi peluru dan posisi high ground adalah kunci utama. Aku merasa strategi ini sangat dingin dan terukur. Tidak ada kepanikan, hanya eksekusi berdasarkan data. Meskipun lambat, persentase kemenanganku jauh lebih tinggi dibandingkan saat aku bermain menggunakan emosi dan nafsu semata. Setelah beberapa jam bermain secara konsisten, aku akhirnya berhasil menembus tier diamond. Di sini, level permainan jauh lebih tinggi,
dan musuh sudah mulai pintar menggunakan strategi flanking. Aku kembali berkonsultasi dengan ChatGPT karena merasa kesulitan menghadapi tim yang sangat kompak. AI memberikan saran untuk mengubah gaya bermain menjadi lebih pasif-agresif, memanfaatkan granat asap sebagai pengalih perhatian. ChatGPT bahkan memberikan tips cara membaca pergerakan zona berikutnya berdasarkan posisi garis pesawat di awal laga. Teknik ini terasa sangat teknis namun sangat masuk akal. Setiap kali aku merasa ragu, aku melihat kembali catatan dari AI tersebut. Tantangan terbesar di Diamond adalah menjaga mental, karena satu kekalahan di awal game bisa menghapus progres dari 3 kemenangan sebelumnya. Aku mulai merasa lelah, namun arahan AI yang logis terus mendorongku untuk tetap fokus pada tujuan akhir. Quadra kill. Di tengah perjalanan menuju Master, aku sempat bertemu dengan pemain yang gerakannya sangat mencurigakan. Kemungkinan besar menggunakan bantuan ilegal. Di sini, ChatGPT memberikan saran yang sangat bijak. Jangan mencoba berduel 1 lawan 1 dengan pemain yang memiliki keuntungan tidak wajar. Gunakan lingkungan untuk menjebak mereka atau hindari sepenuhnya hingga zona mengecil. Aku mengikuti saran tersebut dengan bersembunyi di balik bangunan dan menggunakan landmine di tangga. Hasilnya luar biasa. Double kill. Pemain agresif tersebut justru tereliminasi oleh zona karena terlalu fokus mencariku. Aku belajar bahwa kemenangan tidak selalu tentang siapa yang paling jago menembak, tapi siapa yang paling pintar memanfaatkan situasi yang ada. Tier Diamond 3 sudah di depan mata, dan tekanan semakin terasa berat. Karena musuh yang kuhadapi sekarang adalah para pemain yang juga sedang berjuang keras menuju Master. Masuk ke tier Diamond 4, suasana menjadi sangat tegang. Setiap pertandingan terasa seperti final turnamen besar. ChatGPT memberikan instruksi terakhir yang sangat mendalam tentang manajemen inventory di zona terakhir. Aku diperintahkan untuk membuang semua item yang tidak perlu dan hanya membawa medkit, peluru secukupnya, dan sebanyak mungkin glue wall serta granat. AI ini menjelaskan bahwa dalam lingkaran kecil, mobilitas dan perlindungan instan adalah segalanya. Aku seringkali harus bertahan di dalam zona yang menyakitkan hanya untuk mendapatkan posisi flank yang tidak terduga oleh musuh. Strategi outer zone ini sangat berisiko, tapi berkat perhitungan waktu penggunaan medkit yang tepat dari ChatGPT, aku selalu berhasil masuk ke zona aman, dengan posisi yang sangat menguntungkan untuk melakukan penyergapan terhadap musuh yang sedang sibuk berperang. Biasa ya. Pertandingan terakhir sebelum poin master tercapai benar-benar menguras emosi. Aku tersisa dalam situasi 1 lawan 3 di zona yang sangat sempit di area mill. ChatGPT sempat memberikan instruksi singkat melalui catatan. Gunakan kekacauan di antara mereka, jangan menjadi target pertama. Aku bersembunyi di balik tumpukan kontainer, membiarkan 2 tim lain saling baku hantam. Begitu suara tembakan mereda dan tanda musuh tereliminasi muncul, aku langsung keluar dengan senjata shotgun andalanku. Dengan gerakan cepat yang sudah dilatih berdasarkan tips AI, aku berhasil menjatuhkan 2 orang terakhir dengan sisa darah yang sangat sedikit. Layar HP ku bergetar. Muncul tulisan Buyah yang sangat melegakan. Jantungku berdegup kencang saat melihat animasi kenaikan rank yang bergerak perlahan menuju logo master yang bercahaya keemasan. Akhirnya, aku resmi mencapai rank master. Perasaan puas ini sangat berbeda karena aku mencapainya dengan cara yang tidak biasa. Melihat kembali perjalanan dari Platinum, aku menyadari bahwa bantuan ChatGPT bukan hanya soal memberikan tips teknis, tapi tentang melatih kedisiplinan dan cara berpikir strategis. AI mengajarkanku untuk tidak gegabah, selalu memiliki rencana cadangan, dan memahami bahwa setiap tindakan dalam game harus memiliki alasan yang kuat. Ternyata menggabungkan kemampuan mekanik manusia dengan logika analitis AI bisa menciptakan gaya bermain yang sangat efektif dan sulit dibaca oleh lawan.
Eksperimen ini membuktikan bahwa teknologi AI bisa menjadi pelatih virtual yang hebat jika kita tahu cara memanfaatkannya dengan benar dalam dunia e-sport atau gaming kompetitif seperti Free Fire ini. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton perjalanan push rank penuh drama ini dari awal sampai akhir. Tantangan menamatkan Platinum ke Master dengan bantuan ChatGPT ini benar-benar membuka mataku tentang potensi besar teknologi dalam membantu kita meningkatkan skill bermain.